Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aziza akan mempresentasikan hasil laporan praktikum observasi yang saya lakukan pada tanggal 24 Mei 2023. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu penerapan rasa empati pada mahasiswa UIR usia 20 tahun. Kemudian berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, saya simpulkan bahwa empati itu adalah perasaan memahami orang lain, kemudian ikut serta dalam perasaan emosional orang lain tersebut, serta dapat menempatkan diri pada posisi orang lain sebagai hasilnya dapat mengubah perilaku seseorang. Kemudian adapun aspek dari rasa empati yaitu pertama perspective taking, yang mana kemampuan individu untuk merasakan apa yang dirasakan dan dialami orang lain. Maksudnya di sini bagaimana individu dapat memandang segala sesuatu dari sudut pandang dan perasaan orang lain. Kemudian aspek kedua yaitu fantasi. Fantasi ini adalah hasil imajinasi seseorang dengan mengubah diri mereka secara imajinatif dalam mengalami perasaan dan tindakan dari karakter-karakter fiktif yang terdapat di dalam buku, film, atau drama yang dilihatnya. Di sini individu akan ikut terhanyut dalam perasaan-perasaan yang ada di novel atau di film tersebut. Kemudian aspek ketiga yaitu empathic concern, yakni kepedulian empati yang mengacu pada respon emosional yang dialami individu dalam menyaksikan perasaan sakit yang dialami oleh orang lain. Rasa kepedulian individu terhadap orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian aspek yang keempat yaitu personal distress. Di sini reaksi individu atas penderitaan yang dialami oleh orang lain yaitu perasaan terkejut, takut, cemas, dan tidak berdaya. Contoh perasaan cemas itu ketika ada keretakan hubungan dalam pertemanan atau persahabatan. Kemudian selanjutnya adapun target perilaku yang saya ambil dalam observasi ini adalah yang pertama berdasarkan aspek perspective taking yaitu turut bahagia dan bersedekah. Kemudian berdasarkan aspek fantasi yaitu menenangkan teman dengan menceritakan pengalamannya, kemudian memberitahu akibat berperilaku buruk. Selanjutnya berdasarkan empathic concern, yaitu menolong dan menghibur orang yang sedih. Kemudian yang terakhir berdasarkan personal distress, yaitu marah dan gelisah. Di sini saya mengambil subjek yang bernama Nurul Afifah, kemudian usianya 20 tahun, jenis kelamin perempuan. Tujuan saya melakukan observasi ini yaitu untuk mengamati penerapan rasa empati pada mahasiswa UIR usia 20 tahun. Adapun metode pencatatan yang saya lakukan yaitu pertama diary description. Nah, di sini berdasarkan observasi yang saya lakukan, perilaku yang muncul saat saya mengamati subjek pada aspek perspective taking yaitu subjek turut bahagia dan perilaku yang tidak muncul yaitu bersedekah. Kemudian berdasarkan aspek fantasi, perilaku yang muncul yaitu subjek memberitahu akibat berperilaku buruk, sedangkan perilaku yang tidak muncul yaitu menenangkan teman dengan menceritakan kisah yang pernah ia alami. Kemudian berdasarkan aspek empathic concern, perilaku yang muncul yaitu subjek turut menolong, sedangkan perilaku yang tidak muncul yaitu menghibur orang yang bersedih. Selanjutnya berdasarkan aspek personal distress, perilaku yang muncul yaitu marah, sedangkan perilaku yang tidak muncul yaitu gelisah. Kemudian metode pencatatan yang kedua yaitu metode checklist. Nah, berdasarkan observasi yang saya lakukan, perilaku yang muncul pada aspek perspective taking yaitu subjek turut bahagia, sedangkan perilaku yang tidak muncul subjek bersedekah. Kemudian berdasarkan aspek fantasi, perilaku yang muncul yaitu subjek memberitahu akibat perilaku buruk. Kemudian sedangkan perilaku yang tidak muncul yaitu menenangkan teman dengan menceritakan kisah yang pernah ia alami. Kemudian berdasarkan aspek empathic concern, perilaku yang muncul yaitu subjek
menolong, sedangkan perilaku yang tidak muncul yaitu subjek menghibur orang yang bersedih. Kemudian berdasarkan aspek personal distress, perilaku yang muncul yaitu marah, dan perilaku yang tidak muncul yaitu gelisah. Kemudian selanjutnya pada metode pencatatan rating scale. Nah, berdasarkan data yang sudah saya buat, dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki rasa empati yang cukup terlihat berdasarkan pada item yang dipaparkan subjek termasuk dalam kelas interval 7-13, yaitu pada kriteria nomor 2, yang mana subjek turut bahagia, memberitahu akibat berperilaku buruk, menolong, dan marah. Nah, kemudian berdasarkan observasi yang saya lakukan pada aspek perspective taking, subjek turut bahagia itu termasuk pada kategori sering, dan sedekah tidak termasuk dalam kategori tampak. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, kemudian pada aspek fantasi, subjek memberitahu akibat berperilaku buruk termasuk dalam kategori kadang-kadang, sedangkan menenangkan teman dengan menceritakan kisah yang pernah ia alami masuk pada kategori tidak tampak. Kemudian berdasarkan aspek empatik concern, subjek menolong masuk dalam kategori sering, dan subjek menghibur orang yang bersedih masuk dalam kategori tidak tampak. Selanjutnya berdasarkan aspek personal distress, subjek marah masuk dalam kategori kadang-kadang, dan subjek ikut gelisah masuk dalam kategori tidak tampak. Kemudian pada metode pencatatan time sampling, observasi ini dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 15:10 sampai 16:15 WIB. Dan selanjutnya observasi dilakukan pada pukul 19 sampai 21:35 WIB. Kemudian observasi dilakukan lagi pada hari kedua yaitu tanggal 25 Mei 2023 dilakukan pada pukul 19 sampai 21:30 WIB. Dan kemudian hari terakhir observasi pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 14 sampai 15:20 WIB. Observasi ini saya lakukan di kos teman subjek yang beralamat di Jalan Kaharudin Simpang 3, Jalan Karya 3, kemudian Jalan Air Dingin 2, Jalan Lestari 1, Kecamatan Bukit Raya. Observasi juga dilakukan di restoran Ricis, Jalan Sudirman. Kemudian perilaku yang muncul pada aspek perspective thinking, subjek turut bahagia muncul sebanyak 6 kali pada interval waktu menit ke-5, 10, 15, 25, 30, dan 35. Kemudian perilaku yang tidak muncul pada aspek ini adalah sedekah. Selanjutnya pada aspek fantasi, subjek memberitahu akibat berperilaku buruk sebanyak 3 kali, yaitu pada interval waktu menit ke-15, 25, dan 30. Perilaku yang tidak muncul pada aspek ini adalah menenangkan teman dengan menceritakan pengalamannya. Kemudian pada aspek empatik concern, subjek menolong sebanyak 5 kali pada interval waktu menit ke-5, 15, 20, 25, dan 30. Perilaku yang tidak muncul pada aspek ini ialah menghibur orang yang bersedih. Kemudian selanjutnya pada aspek personal distress, subjek marah sebanyak 2 kali pada interval waktu ke menit ke-15 dan 20. Perilaku yang tidak muncul pada aspek ini ialah gelisah. Kemudian yang terakhir, metode pencatatan event sampling. Di sini berdasarkan observasi yang saya lakukan, perilaku yang muncul pada aspek perspective thinking yaitu subjek turut bahagia, sedangkan perilaku yang tidak muncul yaitu sedekah. Kemudian berdasarkan observasi yang saya lakukan pada aspek fantasi, perilaku yang muncul yaitu subjek memberitahu akibat berperilaku buruk, sedangkan perilaku yang tidak muncul yaitu menenangkan teman dengan menceritakan kisah yang pernah ia alami. Kemudian berdasarkan observasi yang saya lakukan pada aspek empatik concern, perilaku yang muncul yaitu subjek menolong, sedangkan perilaku yang tidak muncul yaitu menghibur orang yang bersedih. Kemudian yang terakhir berdasarkan aspek personal distress, perilaku yang muncul yaitu marah, sedangkan perilaku yang tidak muncul yaitu gelisah.
Kemudian terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.